Saya ucapkan selamat datang ke presentasi seminar proposal dengan judul Investigasi Niat Generasi Z menggunakan Learner-Centered Content untuk aktivitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan Theory of Planet Behavior. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeremy Vanowski, mahasiswa Manajemen Bisnis Angkatan 2017 dengan NRP 09-11405x19. Berikut adalah gambaran besar dari presentasi seminar proposal kali ini yang diawali dengan latar belakang penelitian atau introduction, lalu disusul oleh landasan teori yang menjelaskan apa itu generasi Z, learner-generated content, dan theory of planet behavior. Yang terakhir, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan research metodologi dari penelitian saya. Dari latar belakang, informal learning telah menjadi realitas yang menonjol dalam dunia pendidikan saat ini. Informal learning dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran di luar sekolah, di mana pelajar berinteraksi dengan orang lain dan mencari tahu hal-hal baru yang membantu mereka belajar lebih efektif. Perdebatan publik tentang pembelajaran seumur hidup telah bergeser dari fokus sepihak pada pendidikan formal yang dilembagakan menjadi mengakui bahwa pembelajaran itu luas, berlangsung di luar sekolah, bahkan dimanapun. Secara tradisional, formal learning diajarkan dalam bentuk soliter, sedangkan informal learning penuh dengan kesempatan untuk terhubung dan berbaur dengan teman sebaya. Revolusi digital memicu banyak perkembangan dan inovasi di berbagai bidang. Internet misalnya, dengan tujuan awal menciptakan jaringan informasi yang mendunia, telah mampu memberikan banyak perbaikan untuk berbagai macam masalah, dari perkembangan yang relatif sederhana seperti digitalisasi surat kabar berbasis kertas, sehingga penciptaan teknologi yang kompleks seperti perdagangan elektronik. Media digital dengan bantuan internet adalah dukungan baru bagi informal learning tadi. Keduanya saat ini dapat dengan mudah membentuk ruang afinitas atau ketertarikan atau simpati yang ditandai oleh persamaan kepentingan dan juga memungkinkan situasi belajar yang lebih relasional. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa ada faktor kritis lain yang mendukung kemajuan ini, yaitu Web 2.0. Web 2.0 ini adalah jawaban untuk pertanyaan lama, bagaimana internet dapat menciptakan jaringan informasi di seluruh dunia. Web 2.0 mengubah internet menjadi seperti sekarang ini. Jaringan informasi yang lebih kolaboratif dan interaktif. Artinya setiap pengguna internet dapat berpartisipasi aktif dalam proses penciptaan, penyebaran, dan pertukaran informasi. Ketika seorang pengguna berpartisipasi dalam proses ini, setiap informasi baru yang dibuat oleh mereka dikenal sebagai user-generated content atau UGC. UGC mendorong kreasi konten untuk bergeser dari yang sebelumnya didominasi oleh pembuat konten profesional menjadi yang lebih inklusif. Berkorelasi langsung dengan ketersediaan informasi, pendidikan mendapat akselerasi dari UGC. Sebuah kelas dengan silabusnya bisa menjadi lebih tidak relevan. Hal tersebut membatasi jumlah media informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Konten UGC yang tersedia secara masif memberikan peluang bagi sistem pendidikan untuk mengakomodasi kekurangan dari pengajaran tradisional. Internet sebagai media harus segera diadopsi oleh lembaga pendidikan sehingga learner-generated content atau UGC yang digunakan pelajar menjadi lebih dominan dalam pengaturan pendidikan. Lalu, mengapa penelitian ini menjadi penting? Penelitian ini sebagai cerminan sumber daya manusia di masa mendatang. Secara tidak langsung, penelitian menggambarkan bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaannya. Dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki implikasi untuk lembaga pendidikan dan bahkan regulator demi mempersiapkan SDM di masa mendatang. Kita masuk ke landasan teori yang pertama, yaitu generasi Z. Sebenarnya siapa mereka? Generasi Z adalah kelompok demografis yang lahir antara pertengahan tahun 1990 hingga awal 2000, dapat diasumsikan sekitar 1995. Mereka adalah mayoritas pelajar saat ini. Sebutan bagi generasi Z adalah mobile and app native, internet generation, dan mereka memiliki karakteristik yaitu ritme hidup yang lebih cepat, instant-minded, open-minded, dan canggih. Pada tingkat individu, karena generasi Z dikenal memiliki sifat keterbukaan terhadap berbagai hal,
Generasi Z mudah mengadopsi teknologi pembelajaran baru seperti blended learning, e-learning, dan juga LGC. Suatu jenis UGC yang terutama digunakan untuk tujuan pendidikan memiliki istilahnya sendiri, yaitu Learner Graded Content, atau disingkat LGC. LGC membuat kegiatan belajar lebih mudah karena menyediakan lingkungan kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif yang disediakan LGC bertindak sebagai stimulan untuk pembelajaran aktif yang sukses. Pembelajaran aktif merupakan keterlibatan peserta didik dari proses berpikirnya dalam kegiatan pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. LGC didukung oleh aspek psikologis tentang bagaimana seorang yang perlu dikenal dan memiliki dorongan untuk berbagi sesuatu. Aspek ini bertindak sebagai insentif alami bagi tiap individu. LGC menarik banyak pelajar saat ini, terutama kaitannya dengan betapa sederhananya konsep LGC dan bagaimana pelajar saat ini lebih terbiasa dengan bahasa mudah dalam tanda kutip yang dilakukan oleh teman sebayanya melalui diskusi informal. Landasan teori yang ketiga yaitu Theory of Planet Behavior adalah salah satu model teoritis yang paling terkenal. TPB awalnya dikembangkan dari Theory of Recent Action atau disingkat TRA. TPB dikembangkan untuk memperluas penerapan TRA di luar perilaku kehendak murni dengan memasukkan pertimbangan eksplisit dari persepsi kontrol atas kinerja perilaku sebagai prediktor tambahan dari perilaku, yaitu Perceived Behavioral Control pada diagram yang ditampilkan. Dengan menggunakan structural equation model TPB dapat menjelaskan perilaku manusia dengan menganalisis berbagai anteseden perilaku yang mendasarinya. Pandangan pribadi mereka tentang suatu konsep atau attitude, sikap sosial atau norma subjektif, subjektif norm, dan regulasi diri kognitif atau kontrol perceived behavioral control. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa generasi Z memiliki niatan yang positif untuk melakukan digital learning. Penelitian tersebut menggunakan UTAUT sebagai model penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa facilitating condition memiliki korelasi paling tinggi terhadap niatan generasi Z melakukan digital learning. Dalam kata lain, hampir seluruh generasi Z telah memiliki fasilitas berupa perangkat dan internet yang memadai untuk melakukan digital learning. Meskipun begitu, pendidikan saat ini belum mengadopsi digital learning untuk keseluruhan aktivitas belajar. Ketersediaan fasilitas oleh generasi Z dapat dimanfaatkan dalam waktu dekat untuk melakukan blended learning. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa attitude masyarakat Indonesia berkorelasi positif. Masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah pelajarnya, terhadap intention mereka melakukan blended learning. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi model Theory of Planet Behavior dari penelitian blended learning sebelumnya. Penelitian terdahulu mengungkapkan LGC berpotensi mengubah pengalaman belajar pelajar di seluruh dunia menjadi lebih kolaboratif. Dengan begitu, penelitian ini memberikan arah ke yang lebih tegas bagaimana sebaiknya menanggapi fenomena LGC. Kita lanjut ke riset metodologi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan confirmatory factor analysis dan structural equation modeling. CFA digunakan untuk menguji secara empiris model TPB. Hasil CFA menyimpulkan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sebagai penelitian konklusif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilistic sampling atau tidak memberikan kesempatan kepada seluruh sampel untuk mengisi kuesioner dengan cara teknik spesifik yaitu purposive sampling, yaitu ditujukan bagi Gen Z yang sudah dewasa dengan pertimbangan telah memiliki nalar yang cukup untuk mengisi kuesioner. Penelitian ini menguji data dalam bentuk SEM. Model TPB digunakan dengan 3 hipotesis. Slide berikut menggambarkan bagian penelitian atau aktivitas yang dilakukan selama penelitian. Yang terpenting dari penelitian ini dan akan ditampilkan yaitu mengenai teknik pengolahan data dan analisis data. Ada analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji validitas dan reliabilitas, uji model fit, dan uji hipotesis. Slide berikut akan menampilkan uji validitas dan reliabilitas serta uji model fit, dan yang terakhir uji hipotesis. Telah ditampilkan model pengukuran atau uji validitas dan reliabilitas. Ketika data reliable not valid, bentuknya seperti gambar
di samping, di depan. Valid not reliable, seperti gambar kedua, neither reliable nor valid, gambar ketiga, dan both reliable and valid di gambar keempat. Uji model pengukuran validitas dan reliabilitas yang dilakukan ada 4, faktor loading, average, variance extracted atau AV, CR, composite reliability, dan Cronbach's alpha dengan cutoff value sebagai berikut. Faktor loading lebih besar dari 0,6, AV lebih besar dari 0,5, CR lebih besar dari 0,7, dan Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7. Selanjutnya ada uji model struktural. Terdapat 3 fit indices, yaitu absolute, incremental, dan parsimony, di mana salah satu dari ketiga kategori tersebut harus lolos. Dari kategori absolute ada degree of freedom, DGFI, AGFI, RMS, dan RMSEA. Dari incremental ada NFI, TLI, CFI, dan EV. Dari parsimony ada PNFI dan PGFI. Cutoff value tertera pada gambar berikut. Lebih besar dari 0,8. Dan yang berbeda di parsimony fit index 0,6 sampai 1 dan PGFI 0,5 sampai 1. Penelitian ini memiliki 3 hipotesis, attitude, korelasi positif terhadap intention generasi Z menggunakan LGC, subjective norm memiliki korelasi positif terhadap intention generasi Z untuk menggunakan LGC, dan yang terakhir perceived behavioral control memiliki korelasi positif terhadap behavioral intention generasi Z menggunakan LGC. Hubungan antar variabel dinyatakan dalam standar coefficient atau beta yang terdapat pada jalur antar variabel. Nilai beta yang positif menggambarkan hubungan positif antar variabel laten dan sebaliknya. Signifikansi hipotesis dilakukan dengan melihat p-value. Batas nilai signifikansi p-value adalah kurang dari sama dengan 0,05. Di atas tersebut hipotesa atau dianggap tidak signifikan. Sekian presentasi dari seminar proposal kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.